karena ini sudah mendekati. Wah, energinya itu sangat besar nanti di malam 1 Syuro bertepatan Jumat Kliwon. Manusia banyak sekali yang melenceng, tersesat karena memang dari golongan kiri dari pasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah syukron li nikmati. La ilaha illallah iqraran bi rububiyyati. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami di channel Padepokan Nusantara. Semoga sahabat-sahabat Nusantara semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Kali ini mendekati malam 1 Syuro. Jadi kali ini kita mencoba mengulik tentang malam 1 Syuro, dan kebetulan malam 1 Syuro ini bertepatan di malam Jumat Kliwon. Jadi untuk di tahun ini karena bertepatan di malam Jumat Kliwon, kita coba mengulik ada apa malam 1 Syuro di malam Jumat Kliwon ini. Apakah tanda munculnya pemimpin akhir zaman, ataukah ini sebagai tanda mulainya musibah-musibah besar seperti yang sudah diramalkan sama Jayabaya? Walau alam, coba kita kuak lewat sisi gaibnya dan minta doanya semoga dalam mediumisasi lewat sisi gaib ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit pun selama mediumisasi maupun setelahnya. Mas Aris, monggo apun siap? Insya Allah siap. Iya. Bismillah. Nah, entah maksudnya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani Niwana, bantu saya menarik salah satu gaib yang bisa bercerita dan mengungkap tentang malam 1 Syuro yang jatuh di malam Jumat Kliwon. Hanya gaib yang diizinkan yang bisa bercerita secara detail. Dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani Niwana, hanya makhluk yang saya maksud dan diizinkan tarik ke tangan saya. Allah. Sallallahu sinkron tubuhnya, sinkron energinya, sinkron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sebelum kita lanjut, sudikah saya memprotek panjenengan
Silakan. Amin. Bismillah. Bantu saya memperbuat makhluk di hadapan saya apabila makhluk di hadapan saya ini berbohong, tidak jujur, otomatis terpotong-potong menjadi 7 bagian. Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu. Nggih, ngapunten, mohon maaf yang banyak. Boleh tahu panjenengan siapa? Mohon maaf, saya tidak bisa memberitahu siapa saya. Kalau jenengan dari golongan apa? Saya dari bangsa jin. Bangsa jin. Nggih. Mohon maaf. Tadi saya minta tolong dihadirkan yang mengetahui tentang malam 1 Suro tahun ini itu jatuh di malam Jumat Kliwon. Apakah jenengan yang diizinkan? Ya, benar sekali. Oke. Kalau saya boleh manggil nama atau manggil apa ini? Panggil saja dengan sebutan Eyang. Oh nggih, Eyang. Ngapunten Eyang. Eyang, malam 1 Suro ini kan bertepatan jatuh di malam Jumat Kliwon. Apakah ini ada rencana besar yang akan terjadi atau bagaimana ya? Ya, benar ini. Ini nanti 1 Suro bertepatan di malam atau di hari Kliwon, tepatnya di Jumat Kliwon. Terkait mengenai ada peristiwa besar, saya tidak berani menyampaikan apa yang belum tentu terjadi. Tetapi dilihat nanti di saat malam 1 Suro itu ada kejadian apa saja, itu nanti yang menentukan. Kejadian baik buruknya di malam 1 Suro itu nanti, apakah dominannya lebih ke arah yang negatif atau positif, itu nanti yang menentukan. Oke, mohon maaf Eyang. Jadi malam 1 Suro nanti misalkan ada suatu peristiwa, itu tergantung dari orang-orang yang ada di bumi ini. Apakah banyak yang melakukan negatif maupun yang positif gitu ya? Ya, benar sekali. Karena momennya ini nanti bertepatan di malam Jumat Kliwon. Karena malam Jumat Kliwon itu memang salah satu di mana malam yang disakralkan oleh banyak manusia, teruntuk umumnya di masyarakat Jawa. Terus Eyang, di malam 1 Suro itu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi itu positif gitu ya? Malam 1 Suro itu kalau diartikan menurut masyarakat Jawa, itu adalah malam yang istimewa.
Karena di malam satu surah adalah malam yang besar sekali. Kalau menurut dari sisi umat Islam atau kepercayaan Islam, malam 1 Muharram itu adalah malam atau hari di mana hari pergantian tahun Hijriyah atau tahun baru Islam, yang dimana diperingati oleh umat-umat Islam di dunia. Pergantian tahun dari tahun yang sebelumnya menuju ke tahun yang baru, refleksi ke depan di tahun yang depan, pandangan ke depan di tahun yang depan. Musah Gini Eyang, itu misalkan di malam 1 Syuro itu terjadi banyak perbuatan negatif, kira-kira tandanya apa itu? bencana besar akibat dari manusia itu sendiri yang menciptakannya dari hal-hal negatif itu sendiri. Itu bencana besar itu terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia? Di Indonesia bencana besar itu banyak. Bencana besar itu banyak sekali. Bisa dari sisi alam, bisa dari sisi manusianya. Dari sisi alam itu bencana sudah umum, bencana alam terjadi karena itu sudah kehendak Allah. Kehendak Allah itu terjadi juga bisa karena akibat dari ulah manusia. Karena manusia yang berbuat dosa, masuknya itu bisa disebut dengan azab untuk manusia ataupun hukuman, peringatan. Dari sisi manusianya, banyak sekali manusia yang melenceng dari akidah Islam, sudah jauh dari yang namanya kebenaran Islam. Kalau dilihat hari ini yang kira-kira banyak negatifnya atau positifnya? Energinya sudah terasa sangat besar sekali. Mereka sudah menyambut peristiwa besar ini. Karena peristiwa ini yang bertepatan di malam Jumat Kliwon itu sangat jarang sekali. Bisa bertahun-tahun. Pastinya nanti itu manusia yang mensakralkan malam Jumat Kliwon, malam Syuro itu, mereka akan melakukan suatu ritual gitu ya,
bisa disebut dengan ritual. Ritual itu ada yang positif, ada yang negatif? Ya, ada yang positif, banyak kan negatif. Okay. Tapi dibungkus dengan nama-nama Islam. Ya benar, mereka melakukan semisal doa-doa, bacaan-bacaan yang di dalam adalah kandungan-kandungan Al-Quran, nama-nama Allah. Mereka bisa menyebutnya dengan zikir, tapi niat hatinya tidak tertuju kepada Sang Pencipta Allah. Mereka ada niatan lain selain Allah, ada tujuan lain selain ke Allah. Yang dituju hanya untuk kepentingannya pribadi sendiri. Berarti kemungkinan besar akan terjadi bencana dong ya? Ya Allah, semoga itu tidak terjadi. Tidak ada murkanya Allah. Semoga saja manusia-manusia tersadarkan. Itu kalau benar-benar terjadi, Eyang, kira-kira bencana besar alam apa itu yang terjadi? Saya tidak berani menyampaikan. Itu hak mutlak dari Allah. Itu bukan ranah saya. Itu rahasianya Allah. Itu nanti seketika kalau Allah sudah berkehendak, apa yang ingin Allah turunkan, itu langsung saja Allah yang melakukannya. Itu menurut ramalan ya, itu di bulan Suro atau di bulan Muharram, itu kan terjadi 3 bencana yang besar. Kira-kira itu bencananya apa aja? Semua alam itu nanti akan terguncang. Baik yang di tanah, yang di perairan, yang di atas langit, semuanya. Itu terjadi di bulan Suro? Setelahnya. Oh, setelah bulan Suro. Apakah Pulau Jawa itu akan cerai-berai, akan berantakan? Ya bisa saja itu nanti akan terjadi. Dari segala sisi, segala lini. Berarti 50% lebih akan porak-poranda, akan hancur Pulau Jawa, ya? Semoga saja tidak terjadi seperti itu. Asalkan manusianya bisa menyadarinya. Ya, perbanyaklah sadar, berbanyaklah berdoa mendekat kepada Sang Ilahi. Nah, sahabat Nusantara dimanapun berada, sebetulnya dari pembahasan ini itu mengingatkan kita aja ya, mengingatkan kita untuk supaya lebih baik, lebih melakukan hal yang positif, dan semua tertujunya hanya kepada Allah gitu ya, Ayang ya. Ya benar sekali, harus waspada, mawas diri, selalu mendekat kepada Ilahi Rabbi. Buat pengingat diri saja. Hati-hatilah, karena ini sudah memasuki bab akhir zaman.
banyak sekali kegelapan ini semakin merajalela ingin menguasai dunia ini, terutama umat-umat Muslim yang dituju untuk kehancurannya. Ada kemungkinan berarti negara Indonesia ini hancur bener ya, yang ya? Ya itu nanti tergantung dari manusianya. Semoga saja manusianya cepat sadar. Jangan lalai, jangan mudah terprovokasi. Hati-hatilah semuanya. Banyak sekali penyusup itu yang sangat halus sekali tanpa mereka sadari. Eyang, malam 1 Syuro ini malam Jumat Kliwon. Apakah ini ada tanda-tandanya pemimpin akhir zaman? Saya tidak tahu masalah itu. Yang pastinya terkait pemimpin akhir zaman sudah dipersiapkan. Masalah pemunculannya saya tidak mengetahuinya, karena itu rahasia dari Allah. Yang pasti sudah dipersiapkan, karena ini memang sudah memasuki babak-babak akhir zaman. Tinggal persiapkanlah diri kalian, umat manusia. Ya, terima kasih atas waktunya dan informasi ataupun dari petuah-petuah yang sampaikan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktunya Eyang. Terakhir Eyang, apakah ada yang mau disampaikan dari Eyang? Iya. Waktuku tidak lama, saya sampaikan sedikit. Ya, karena ini sudah mendekati. Energinya itu sangat besar nanti di malam 1 Syuro bertepatan Jumat Kliwon. Manusia banyak sekali yang melenceng, tersesat, karena memang dari golongan kiri dari pasukan anak buah mata satu itu semuanya sudah merencanakan hal besar di sana. Hati-hati semuanya, kalian akan menjadi sasarannya semuanya. Hati-hati dengan mereka sangat halus tapi kecil. Jangan sampai manusia, terutama umat Islam, dikuasainya. Hati-hati memilih ajaran, hati-hati untuk melangkah, melakukan hal-hal. Terima kasih atas pesannya Eyang. Semoga Mohon maaf saya.
Ya, semoga kami beserta sahabat-sahabat Nusantara semua bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Yang mohon maaf yang saya persilahkan lagi untuk kembali bertugas. Terima kasih atas semuanya yang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan yang. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak baik. Saya mohon sebelumnya nanti ini, karena ini banyak sekali Yusuf. Ya. Setelah ini bersihkan semuanya ya. Ya. Saya mohon kembali dari sini. Monggo ya. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat Nusantara semua, dalam artian kalau saya ambil sisi baiknya aja itu, ya kita harus lebih memulai lagi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan semua karena Allah gitu. Jadi semua karena Allah, tidak ada niatan lain selain itu, apalagi niatan ke duniawi atau niatan ke kesaktian kan gitu. Ya mungkin itu dulu, itu hanya pengingat buat diri saya. Semoga dari sahabat-sahabat Nusantara semua bisa mengambil sisi baiknya, sisi manfaatnya. Syukur-syukur ada hikmah di dalam pembicaraan ini tadi. Syukur-syukur lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di sahabat-sahabat Nusantara yang bahagia semua. Monggo Mas Haris. Nusantara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.